Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qaidul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM, para hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yang saya hormati saudara-saudara saya jamaah tabligh. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah dalam menjalankan tugas dakwahnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah ta'lim dan juga dengan fadilah suratul Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan kita baik dunia ataupun akhirat diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan Allah jaga dari berbagai musibah dan juga wabah. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في فضل الصيام. Bab tentang keutamaan puasa. Tentu yang dimaksud di sini adalah puasa bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan kita jelang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat dan panjang umur agar kita dari sekarang bisa mempersiapkan niat kita, semangat kita untuk
melaksanakan amalan terbaik kita pada bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah puncak dari segala bulan, puncak dari amalan-amalan yang kita lakukan, dan tentu banyak kebaikan, keberkahan yang berserakan di dalam bulan Ramadan. Sabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabata fi sahihaini, terdapat di dalam kitab dua hadis yang sahih, yakni kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr, sebelumnya namanya Abdus Syamsi. Begitu masuk Islam diganti namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Adapun Abu Hurairah itu kunyah, panggilan sehari-hari, alias, karena memang beliau ini orang yang suka bawa anak kucing. Seringkali kucing ditaruh di kantong gamis. Ketika satu saat ngobrol dengan Rasulullah, tiba-tiba keluar anak kucing dari gamis. Maka oleh Rasulullah disebut Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Saat terjadi perang Bani Quraidah. Jadi 7 tahun ke-7 Hijriah, sedangkan Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, awal 11 Hijriah. Berarti 3 tahun beliau mengenal Nabi, belajar bersama Nabi. Tapi dalam waktu yang sangat singkat 3 tahun ini, Allah takdirkan sahabat yang namanya Abu Hurairah, yang nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih banyak dari sahabat-sahabat senior yang lebih dulu masuk Islam, sekali Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Jadi inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya menuntut ilmu ini enggak ada istilah ketinggalan. Jadi manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Bayangkan 3 tahun waktu yang singkat yang ditempuh Abu Hurairah dalam rangka belajar mengikuti berbagai hal tentang agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mampu meriwayatkan hadis-hadis Nabi jauh lebih banyak dari sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam dari beliau. Jadi ini falsafah hidup buat kita, bahwa dalam menuntut ilmu tidak ada istilah ketinggalan. Dan orang yang belajar belakangan belum tentu lebih bodoh dari orang yang belajar duluan. Tentu semuanya ini adalah tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni adam lahul hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Kullu amalin, setiap amalan, pekerjaan yang sifatnya ibadah,
ibni Adam, yang dilakukan oleh anak-anak Adam, maksudnya oleh manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, lahul hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'bin, maka amalan kebaikan yang dia lakukan itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Setiap satu kebaikan amalan yang dilakukan seorang hamba mukmin, Allah pasti akan balas dia dengan 10 kebaikan dari setiap satu kebaikan atau amal ibadah. Ila sab'i mi'ati dhi'bin, sampai Allah lipat gandakan lagi, Allah tambahkan lagi sampai 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba berpotensi mendapatkan nilai pahala kebaikan dari Allah sampai 700 kali lipat. Ini betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah pasti akan balas 10. Tapi bahkan Allah juga bisa memberikan sampai kelipatan 700 kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat baik. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi. Nah, ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah, yang redaksinya, kalimatnya, susunan bahasanya, tatanan katanya terserah Nabi mau nyusun bagaimana. Yang penting maksudnya seperti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya Nabi disuruh nyampai masalah puasa, terserah Nabi ngerangkai kalimatnya bagaimana. Nah, itu redaksinya diserahkan kepada Nabi. Tapi kalau Al-Quran redaksinya dari Allah dan maksudnya juga, maknanya, pengertiannya dari Allah. Jadi sama-sama firman Allah. Cuma bedanya tadi, kalau hadis qudsi redaksinya itu diserahkan kepada baginda Rasulullah, terserah beliau bagaimana mau menyusunnya. Tapi kalau Al-Quran redaksinya dari Allah, makna dan maksud serta artinya itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyamu, jadi Allah bilang kecuali puasa. Semua orang, semua hambaku dalam melakukan ibadah atau amal baik apapun, dia akan aku balas dengan 10 kebaikan setiap satu amalan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini ada pengecualian khusus, artinya ini adalah sesuatu yang istimewa. Puasa, fa'innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Memang semua ibadah juga kalau dilakukan ikhlas semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ibadah puasa beda. Allah punya perhatian yang khusus, Allah punya perhatian yang istimewa dengan yang namanya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalas pahalanya. Kalau kita sholat johor, sholat asar atau sholat sunnah, maka Allah perintahkan malaikat mencatat setiap hamba yang melakukan sholat. Ntar diserahin ke Allah amalnya, nanti ditentukan Allah 10 sampai 700, tergantung siapa yang melakukan ibadah, bagaimana niatnya, bagaimana
tatanan sholatnya, tentu juga dikaitkan dengan keilmuannya tentang ibadah sholat. Tapi kalau puasa Allah nggak nyuruh malaikat lagi, biarin, ini urusan saya. Wa ana ajzi bihi, jadi saya yang langsung akan membalasnya. Jadi ini satu isyarat kepada kita bahwa ternyata ibadah puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang sangat istimewa, khusus, spesial. Innahu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, yang firman-Nya ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tentu juga kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu, sesungguhnya dia yang berpuasa, taraka sahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, wa ta'amahu, dan dia tinggalkan nafsu makannya, keinginan untuk makan, wa syarabahu, dan juga dia tinggalkan minumnya, min ajli, semata-mata karena keagunganku, semata-mata karena kebesaranku. Jadi ibadah puasa yang dilakukan seorang hamba itu, yang semata-mata dia lakukan karena Allah, karena kebesaran Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah puasa yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sendiri yang turun langsung dalam urusan mencatat kebaikan. Malaikat nggak usah, ini puasa biarin saya langsung, bahasanya begitu. Lisyaimi farhatani. Nah ini, kalau ini ucapan Nabi lagi, sabda Rasulullah. Jadi tadi hadis kursi tadi sampai wasyarabahu min ajli, dia tinggalkan nafsu syahwatnya, makannya, minumnya, min ajli, karena kebesaranku, karena keagunganku. Nah sekarang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam rangkaian satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lisyaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua keberuntungan, dua kesenangan. Artinya kelak orang yang berpuasa ini akan mendapatkan rasa senang dan bahagia yang luar biasa. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan atau kesenangan inda fitri, saat dia berbuka puasa. Orang kalau buka puasa itu rasanya beda, indah, hatinya itu adem, senang. Bahkan apapun yang dimakan saat itu, baik air putih, korma dan sebagainya, itu terasa nikmat. Beda sama kita makan bedug maghrib pas, cuman nggak puasa, beda rasanya, pasti beda. Terutama dalam urusan hati. Jadi hati kita saat memakan, saat meminum beda antara yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Pasti akan terasa lebih senang, bahagia, indah buat orang yang berpuasa saat dia berbuka puasa, karena memang inilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kebahagiaan dua buat orang yang berpuasa. Yang pertama langsung di dunia dan setiap hari, yaitu saat berbuka puasa.
Makanya orang kalau nggak puasa, apalagi sengaja-ngaja tanpa ujur, itu kalau maghrib hatinya galau. Melihat orang makan enak, dia cobain makan biasa aja. Kenapa? Karena nggak puasa. Jadi Allah nggak anugerahkan rasa nikmat, rasa tenang dan senang di dalam hati. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Satu lagi Allah kasih kesenangan itu, kebahagiaan itu 'inda liqa'i rabbih, saat nanti dia berjumpa dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah puncak kebahagiaan, puncak kesenangan, puncak kenyamanan yang ada di hati manusia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu buat orang-orang yang berpuasa, yang puasanya dilakukan semata-mata karena Allah, ikhlas mengharap ridha serta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah puncak kebahagiaan orang puasa. Inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Tuhannya, yakni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khuluqu falis shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Wala khuluqu, dan sungguh. Jadi di sini kalimatnya ada wala khuluqu, ada huruf lam. Jadi dalam ilmu nahwu huruf lam ini adalah lam taukid. Taukid itu adalah satu kabar yang pasti dan gak akan pernah meleset. Nabi nggak bilang wa khuluqu, tapi pakai huruf lam taukid, wala khuluqu, dan pasti mulut-mulut. Kalau wa khuluqu dan mulut-mulut, tapi ini kata Nabi wala khuluqu, dan pasti mulut-mulut. As-saimu, orang-orang yang berpuasa, atyabu 'indallah, itu akan begitu wangi, tercium wangi, semerbak dengan wangi yang tidak pernah ada di dunia. Indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min rihil miski, yang wanginya lebih semerbak, lebih harum daripada rihil miski, minyak misik. Jadi minyak misik ini yang disebutkan dalam redaksi hadis ini sebagai perwakilan dari sesuatu yang terwangi. Artinya apa? Bahwa kelak di hari kiamat saat dia berjumpa dengan Allah, mulut-mulut orang yang berpuasa ini di padang mahsyar itu mengeluarkan bau semerbak yang begitu indah, harum. Nggak ada harum yang paling nikmat di dunia kecuali harumnya bau mulut orang yang berpuasa. Walaupun secara zahir, secara fisik, kalau kita mungkin mencium aroma yang keluar dari mulut orang berpuasa, itu kan terasa nggak enak, kurang sedap. Tapi sesungguhnya itu nanti orang-orang yang berpuasa akan mengeluarkan harum semerbak yang sangat luar biasa di hari kiamat, yang harumnya melebihi dari apapun, termasuk minyak misik. Makanya kita ini kalau berpuasa nggak usah risau, galau kalau mulut kita ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, karena ini nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan Allah jadikan mulut kita mengeluarkan semerbak yang begitu sangat wangi, harum.
bahkan melebihi minyak misik sekalipun. Jadi itulah artinya begini, kita ini dalam menanggapi yang namanya agama, yang namanya ibadah, jangan dengan menggunakan akal. Kan secara akal orang puasa karena nggak makan apa-apa, mulutnya bau, ya pasti. Tapi kalau kita imanin bahwa kelak bau mulut yang keluar dari aroma mulut kita itu nanti Allah persaksikan kepada semua manusia bahwa harum mulut orang yang berpuasa itu lebih semerbak dari minyak wangi apapun, termasuk minyak misik. Ada lagi hadis yang bunyi redaksinya begini, yakhrujus shaimuna min kuburihim ya'rifuna birihi afwahuhum atyabu min rihal miski. Yakhrujus shaimuna, akan dikeluarkan orang-orang yang berpuasa, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, tempat di mana jasad-jasad mereka dipendam. Itu dalam keadaan ya'rifuna, mereka dikenal oleh kalangan makhluk manusia dan sebagainya, birihi afwahihim, di mana ciri mereka adalah wangi yang keluar dari mulut-mulut mereka. Afwahuhum atyabu min rihil miski, di mana wangi mulut-mulut mereka itu lebih semerbak, lebih harum dari minyak misik. Fa'ala riwayatil ula yakunu istisna'u as-sawmu minal a'malil mudha'afat. Maka dalam hadis yang riwayat pertama tadi, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, itu menjelaskan bahwa as-sawmu minal a'malil mudha'afati, bahwasanya puasa itu minal a'malil mudha'afati, termasuk dari amalan-amalan yang Allah lipat gandakan, yang kelipat gandaannya yang Allah berikan tidak terbatas. Kalau amalan-amalan lain itu minimal 10 kebaikan dan maksimal sampai 700 kelipatan. Tapi yang namanya puasa ini tidak terbatas, tanpa hitungan, tanpa batas. Fa inna siyamu minas sabri, karena puasa ini adalah bagian dari kesabaran. Fa inna siyam, karena sesungguhnya puasa, minas sabri, itu bagian dari sabar atau kesabaran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, akan dibalas orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Kita kalau ngasih duit ke orang, kita keluarin dompet, kita ambil dompet, kita keluarin, isinya kita pilih-pilih. Isinya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang diambil yang paling kecil 2.000, atau paling banter goceng. Itu berarti masih hitung-hitungan. Tapi kalau kita ngasih orang, kita ambil dompet, kita keluarkan semua isinya, enggak dilihat lagi, semua yang ada di dompet selain kasih, jelek.
Nah itu namanya bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Dan seperti itulah kelak orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Dan termasuk bagian dari sabar itu adalah puasa, ibadah puasa. Karena memang puasa ini sangat identik dengan yang namanya kesabaran. Sabar dalam menahan lapar, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan ego dan sebagainya. Dan kesabaran ini pahit. As-sabru murrun kasyibri. Sabar itu rasanya pahit seperti buah jadam. Lakin awaqibu, tapi balasan dari sabar itu ahla minal asali, lebih manis dari yang namanya madu. Jadi ini ada kalimat hikmah yang begitu sangat indah. As-sabru murrun kasyibri, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu rasanya pahit seperti jadam dan balasannya lebih manis dari madu. Ini luar biasa. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سمي شهر رمضان شهر الصبر. Dan dari pendapat ini, dari yang didapatkan ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sumia, bahwasanya dinamakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrus sabri, bulan kesabaran. Jadi nama lain dari bulan Ramadan adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Karena memang disitulah kita benar-benar digembleng, dilatih untuk menunjukkan kesabaran kita dalam berbagai hal, dalam berbagai sisi, lahir dan batin. Kita diuji kesabaran kita saat beribadah puasa. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, qala, Nabi bersabda, as-saumu nisfas sabri, puasa itu setengah dari kesabaran. Kharajahu Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Anwa'us sabri, macam-macam sabar, bagian-bagian sabar. Salah satu anwa'in, ada 3 bagian. Jadi sabar itu ada 3 bagian dalam pandangan para ulama. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang menjalankan perintah Allah ini berat, banyak tantangannya. Kita mau sholat isya, sebelum isya masuk kita nyetel TV iseng-iseng, tahu acaranya bagus, lalu azan terdengar, kita dikasih males. Karena apa? Lagi nonton acara bagus, isya waktunya panjang, akhirnya nggak sholat berjamaah. Nah itulah termasuk sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya seperti tadi, itu satu contoh kecil. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain bagaimana beratnya godaan orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagian dari sabar itu adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala maharimillah, dan yang kedua, sabar dalam menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagian dari sabar yang kedua adalah dalam meninggalkan larangan Allah. Ini juga berat, bahkan bisa jadi lebih berat. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah larang itu dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan dorongan syaitan, sehingga apa? Kita lebih cenderung untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dorongannya kuat, syahwat, dorongan setan, dan macam-macam. Maka orang yang bersabar dalam menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan mendapatkan pahala yang tidak lagi ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala aqdarullahi al-mu'allamati, dan sabar ala aqdarullah, atas takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah al-mu'allamatu, yang takdir itu membuat dia sakit, sedih, perih. Jadi termasuk bagian dari sabar itu adalah sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang terjadi terhadap kita, bahwa baik dan buruk, pasti itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman ini sebagian besarnya ada dua, syukur dan sabar. Orang kalau dikasih kepedihan, penderitaan, diuji dengan sesuatu yang enggak enak, dia sabar, itu pasti Allah kasih pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena iman. Dia tahu, ini semua dari Allah, ini ujian Allah, saya harus kuat, saya harus sabar, saya harus bisa demi untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, saat dia dikasih kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur. Ini juga bagian dari iman. Bahkan hampir semua iman itu terletak pada syukur dan sabar. Makanya ada hadis begini, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, laisa li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu syarrahu syakara fahuwa khairul lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fahuwa khairul lahu. Ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, ajab urusannya orang-orang beriman. Inna amrahu, sesungguhnya semua urusan-urusannya, kullahu lahu khair, semuanya pasti membawa kebaikan. Dan itu enggak bisa didapatkan oleh orang lain kecuali hanya orang-orang yang beriman. Mana cirinya? In asabathu syarrahu syakara fahuwa khairul lah. Jika dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Kenapa? Dia tahu bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa timbal balik saya terhadap anugerah ini? Maka satu-satunya cara adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Membawa kebaikan, dikasih kesenangan, syukur, bertambah baik. Itulah orang mukmin. Wa in asabathu darra'u, begitupun sebaliknya, jika diuji dengan sesuatu yang darurat, kesusahan, kesempitan, sesuatu yang pedih, sabar, dia sabar, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Jadi urusan orang mukmin itu nggak ada yang jelek. Ketika sedih, ketika susah, bagus. Kenapa? Karena dia sabar. Kenapa? Karena dia yakin ini semua ketentuan Allah. Pun demikian, ketika Allah uji dengan kesenangan, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersyukur. Akhirnya apa? Bertambahlah kebaikan dan kebaikan. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Barakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf langsung pamit karena saya ada tugas lagi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.